Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat malam kepada dosen pengampu yang saya hormati dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Zaitul Ikhlas, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Negeri Padang dengan NIM 2536940. Pada pada pertemuan ke-15 ini saya akan mempresentasikan proyek tahap kelima berupa artikel konseptual yang berjudul Strategi Penguatan Supremasi Hukum dan Transformasi Kelembagaan dalam Mewujudkan Target SDG 16 dalam mewujudkan transformasi kelembagaan di Indonesia. Analisis yuridis dan sosiologis. Pendahuluan kita harus menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar isu ekonomi atau lingkungan semata, melainkan masalah kedaulatan hukum dalam kerangka SDGs 2030. Tujuan ke-16 secara eksplisit menuntut adanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Mengapa? Karena hukum adalah nyawa dari setiap kebijakan publik. Tanpa hukum yang kuat, pembangunan nasional akan kehilangan arah moralnya. Secara dialektika, penegakan hukum memiliki dampak langsung pada stabilitas negara. Budiono menegaskan bahwa iklim investasi akan bergantung pada rentabilitas hukum. Di sisi lain, Profesor Sujipto Raharjo melalui gagasan hukum progresif mengingatkan kita semua bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya, institusi institusi hukum wajib menghadiri kebahagiaan dan keadilan nyata, bukan sekedar terjebak dalam prosedur administrasi yang kaku. Namun, bagaimana realitas empiris Indonesia? Mari kita lihat data indeks Mari kita lihat data indeks prevensi korupsi atau IPK 5 tahun terakhir diolah dari Transparansi Internasional menunjukkan bahwa tren penurunan ini sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, skor kita sempat berada di angka 40. Namun, pasca revisi UU KPK, pada revisi UU KPK dan hantaman pada ini, skor kita terjun bebas dan mengalami stagnasi di angka 34 pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan peringkat ini dari posisi 85 ke 115. Ini menjadi indikator nyatanya adanya krisis integritas dan yang mendalam di lembaga peradilan di Indonesia. Dulu saya kasih Dulu saya terangin terlebih dahulu, indeks IPK ini berdasarkan yang terbagusnya dimulai dari 0, yang terburuknya dari 100. Terbagusnya dari 100 dan terburuknya dari 0. Semakin kecil angkanya, maka indeks korupsi di satu negara semakin besar. Kita lanjut ke slide 5. Krisis integritas ini terbukti secara nyata melalui skandal suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada rentan tahun 2022 hingga tahun 2023. Secara yuridis, kasus mafia peradilan ini adalah bentuk pengkhianatan fatal terhadap asas Justita es libera, yaitu keadilan itu bebas dan tidak boleh diperjualbelikan. Secara sosiologis, mengacu pada teori Lawrence M. Ferdinand, skandal di level tinggi Yurisdel ini mencerminkan ruh punya elemen budaya hukum pada tingkat pemegang otoritas. Akibatnya muncul public distrust atau ketidakpercayaan masif dari masyarakat. Jika kita bedah menggunakan teori aktivitas hukum dari Sujono Sukanto, terdapat 5 faktor penentu, namun dalam konteks Indonesia saat ini, faktor penegak hukum dan budaya hukum menjadi titik yang paling krusial sekaligus yang paling lemah. Meskipun kita memiliki regulasi atau undang-undang anti korupsi yang sangat keras, tanpa adanya integrasi serta moralitas radikal daripada aktor hukum, maka hukum tersebut akan berakhir sebagai macam kertas belaka. Lemahnya kelembagaan ini berdampak langsung pada penghambatan aksesibilitas
keadilan bagi masyarakat bawah. Susulistowati Irianto menjelaskan bahwa birokrasi yang kaku melahirkan fenomena expensive justice. Dalam artian, peradilan yang mahal banyak kelompok marginal dan miskin yang enggan mencari kebenaran yudisial. Kenapa? Karena mereka merasa akan kalah sebelum mulainya pertandingan. Padahal prinsip utama SDG 16 berfokus pada non-one life behind. Artinya menegaskan bahwa keadilan harus menjadi milik semua orang, bukan hanya milik kelompok yang memiliki modal finansial yang bagus. Disinilah strategis kita sebagai mahasiswa hukum, sebagai intelektual aktor yang wajib mengambil bagian yang mewujudkan target SDG 16 melalui 3 langkah nyata, yakni pertama melakukan advokasi berupa bantuan hukum struktural ataupun edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka mengetahui jalan yang benar. Kedua, terjun sebagai para legal untuk membangun literasi hukum dasar di desa-desa. Dan ketiga, jalankan fungsi kontrol sosial yang kritis terhadap kebijakan publik melalui tulisan atau kritik ataupun amicus curiae. Dari analisis komparatif ini, antara pemikiran Sarjana Sukanto yang menekankan integrasi aktor dan Nifatul Huda yang menekankan independensi lembaga yudisial, kita menemukan bahwa sintesis penting masalah utama di Indonesia hari ini adalah terjadinya ketimpangan yang mendalam antar kemajuan sistem digital seperti penerapan e-core dan kepastian mentalitas serta moralitas. Kesimpulan akhirnya, anjloknya skor IPK Indonesia ke angka 34 adalah alarm keras bagi kita semua. Diperlukan transaksi radikal menuju sistem hukum yang responsif, inklusif, dan progresif demi tegaknya keadilan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi artikel konseptual saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.